Yang pertama, lampu ini tuh sangat ringan ya. Yang kedua, lampunya juga kecil gitu. Bahkan sama jempol gua aja gedean jempol gua tuh. Yang katanya senter Keychun ini memiliki tingkat cahaya sebesar 1200 lumen dan kapasitas baterai 1000 mAh. Tetapi yang gue bingungkan lagi, pengisian sumber dayanya itu hanya memakan waktu 60 menit. Dan fitur pencahayaan dari senter mini ini atau Keychun atau lampu gantung ini memiliki beberapa mode. Yang pertama ada di mode high dari senternya. Ini di warna putihnya, COB-nya. Ini di lampu strobo. Atau kita bisa sebut nih warning light. Dengan harga segitu, fungsinya jauh lebih bagus lah daripada harganya gitu. Sekarang yang kita review ini adalah salah satu lampu yang bisa dibawa kemana aja. Atau bisa kalian pakai untuk harian. Jangan sampai lampu ini tuh tidak kalian bawa. Menurut gua, setiap hari itu kita butuh yang namanya pencahayaan. Sekarang gue pengen kasih lampu pencahayaan yang bisa dibawa kemana aja. Yang pertama pastinya kecil. Yang kedua juga ringan. Ini adalah Keychun Light. Salah satu produk yang menurut gua unik sih secara desain gitu. Tetapi Keychun Light ini memiliki cukup banyak fitur ya, sehingga fungsinya itu bisa dipakai sebagai senter dan juga sudah disediakan lampu COB. Bahkan bukan hanya sekedar lampu harian, tapi Keychun Light ini bisa dijadikan lampu tenda juga, seperti yang sebelumnya gue review. Nah, langsung aja. Dari desain yang unik dengan harga yang nggak nyampe 30.000, tapi kualitas lampu ini itu sangat dibutuhkan ketika kita berada di situasi darurat. Ya, dengan kemasan yang sederhana banget gitu ya, sesuai dengan harganya. Ya nggak nyampe 50.000 kan harganya gitu. Cuman lampu ini tuh harganya cukup murah gitu, bahkan murah banget ya. Secara kualitasnya itu cukup bagus menurut gua. Lampu ini tuh harganya yang gue beli ya, ini harganya 31.000. Dan lampu ini gue sebetulnya juga salah beli nih, karena yang gue beli ini harganya 31.000. Ternyata ketika gue lihat-lihat lagi, lampu ini tuh harganya ada yang berkisar di antara 25.000, 20.000, bahkan 18.000 rupiah. Bahkan informasinya katanya dulu lampu ini harganya tuh hanya 10.000. Wow. Terus gue beli 30 ribuan gitu ya, beserta ongkos kirim jadi ya hampir 40.000. Terlalu mahal nih kayaknya. Tapi gak jadi masalah. Yang membuat gue keliru lagi, gue pikir lampu yang harganya 18.000 atau yang 20-25.000 dengan lampu yang gue beli ini yang harganya 31.000, gue pikir tuh bahan materialnya beda gitu. Karena gue sempet nanya gitu ke penjualnya, ini bahannya plastik atau bahan materialnya tuh aluminium gitu. Tapi nggak dijawab gitu kan. Karena nggak dijawab ya udahlah, gue pikir kelamaan lah, gue langsung beli aja lah, ya kan. Ternyata tuh sama aja gitu, bahannya plastik gitu. Yang aluminium tuh cuman hooknya doang. Kecil ini. Jadi langsungnya kita buka deh. Nah, ketika kalian beli lampu ini harganya tuh cuman 30 ribuan ya. Punya gue, tapi kalian bisa cari lagi yang lebih murah gitu. Bahkan ada yang 18.000, cari yang paling murah aja deh. Karena sama aja gitu. Jadi tuh cuma dapat ya udah ya, lampu seperti ini dan kabel charger USB Type-C gitu. Dan gak ada apa-apa lagi ya. Harga segitu gak mungkin ada manual booknya dan embel-embel lain gitu. Nah, yang kita bahas langsung aja nih senternya gitu, atau lampu multifungsinya, atau Keychun Light gitu ya. Nah, gue pikir ini tuh aluminium yang gue beli, karena gue beli harganya tuh yang cukup mahal lah ya di antara toko-toko yang lain. Ternyata tuh bahannya plastik. Bahkan hooknya aja nih di sini nih, yang warnanya silver, ini pun plastik gitu. Yang aluminium itu cuma ininya doang nih, kawatnya doang. Nah, jadi kalau menurut gue, kalian bisa pilih harga yang termurah di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun ya. Karena lampunya sama aja gitu. Plastik juga bahan materialnya. Nah, tapi kita nggak bahas itu lagi gitu. Anggaplah itu berlalu ya, karena gue salah beli, gue malah beli yang
paling mahal gitu. Nah, untungnya lampu ini menurut gua cukup terpakai nantinya buat gua. Karena yang pertama, lampu ini tuh sangat ringan ya. Yang kedua, lampunya juga kecil gitu. Bahkan sama jempol gua aja gedean jempol gua tuh. Ya, dari sininya ya. Itu masih gedean jempol gua gitu daripada lampu ini. Ya jadi intinya Kechan ini tuh bahan materialnya full plastik ya. Ya menurut gue dengan harga segitu sih ya masih layak dibeli sih. Tapi pastiin lagi cari yang paling murah. Karena ada harganya 18.000 dan gue ini belinya 30.000. Ini kayaknya terlalu mahal menurut gue ya. Jadi kalau saran gue sih cari yang paling murah aja karena sama, nggak beda gitu. Full plastik juga, fiturnya sama, semuanya sama gitu. Dan sebelum gue bahas untuk fitur pencahayaannya, gue juga bakal bahas untuk pengisian sumber dayanya ya. Untuk waktu pengisian dayanya itu memakan waktu sampai 60 menit. Jadi yang katanya senter Kechan ini memiliki tingkat cahaya sebesar 1200 lumen dan kapasitas baterai 1000 mAh. Tetapi yang gue bingungkan lagi, pengisian sumber dayanya itu hanya memakan waktu 60 menit. Ya, menurut gua itu terlalu cepat. Untuk karakter pencahayaannya, senter Kechan ini itu karakternya menyebar ya. Karena di lampu COB-nya dan didukung dengan lensa cembungnya itu membuat pencahayaannya akhirnya itu menyebar. Dan di fitur satunya lagi itu di fitur sampingnya di sini. Dia memakai lampu LED COB juga. Dan karena di tombolnya ini dia transparan ya, memakai karet, jadi fungsinya sama kayak diffuser gitu. Dia meredam cahaya agar tidak silau di mata gitu ketika lampu ini dijadikan lampu tenda atau lampu baca. Jadi menurut gua lampu Kechan ini cocok untuk dipakai harian karena kecil, ringan, dan fungsinya pun juga kepake nih semua fitur pencahayaannya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur pencahayaannya. Dan fitur pencahayaan dari senter mini ini atau Kechan atau lampu gantung ini memiliki beberapa mode. Yang pertama ada di mode high dari senternya. Yang kedua ada di mode low. Dan yang ketiga ini di strobo yang berwarna putih ya. Nah, yang keempat ini adalah fitur dari SOS yang dimana sandi Morse-nya yaitu 3 kali berkedip cepat, 3 kali berkedip pelan, dan 3 kali berkedip cepat. Dan ketika 10 detik kita tidak memindahkan mode dari pencahayaannya, maka senter dari Kechan ini tuh mati. Modelnya tuh hampir seperti Sunray ya. Cuman kalau Sunray itu memakan waktu 3 detik aja. Jadi kalau 3 detik kita tidak memindahkan modenya, maka fiturnya tuh mati. Untuk memindahkan mode berikutnya, kita akan mengulang dari awal lagi. Sedangkan lampu Kechan ini memakan waktu 10 detik. Jadi ya hampir mirip-mirip, tetapi detiknya aja yang berbeda. Dan lampu Kechan ini, dia sudah didukung IP rating waterproof di angka 4, yaitu IPX4. Yang dimana IPX4 itu masih bisa terkena cipratan air yang rendah dan masih bisa bertahan di bawah intensitas hujan yang rendah atau sedang, tetapi dengan durasi yang sebentar. Kalau durasi yang lama, IPX4 itu sepertinya belum bisa. Makanya kalau gue saranin, ketika kita memilih perlampuan outdoor, apalagi fungsinya sebagai senter untuk di luar, bukan di indoor, maka carilah IP rating waterproof minimal di angka 5. Tetapi kalau fungsinya ini lampu tenda, maka IP rating waterproof di angka 4 itu masih oke-oke aja. Dan ini menurut gue lebih cocok untuk menjadi lampu tenda ketimbang senter menurut gue ya. Karena yang gue lihat dari 1200 lumens di center ini nggak terlalu terang gitu. Gue malah lebih percaya ini tingkat cahaya itu 100 lumens gitu, bukan 1200 lumen. Karena gue punya juga headlamp yang tingkat cahayanya itu 1200 lumen dan itu jauh banget gitu. Bahkan dibandingin dengan senter yang harganya 15.000 ini, cahayanya itu masih terangan yang 15.000. Padahal deskripsinya dia mengklaim bahwa ini tingkat cahayanya sebesar 1200 lumen. Kalau 100 lumen gue masih percaya sih. Mungkin 100 lumen tuh di lampu COB sampingnya ya, bukan di fitur
utamanya nih di lampu COB yang untuk senter. Tapi ketika gue coba di lampu COB-nya ini nggak terlalu terang banget sebetulnya. Ya, kalian bisa lihat nih di belakang ini yang 15.000-nya juga. Ya, perbedaannya. Gitu. Jadi masih terangannya 15.000 sebetulnya. Dan juga untuk color pencahayaannya dia menurut gue sih ya sekitar 7.000 Kelvin sih. Karena warnanya putih. Jadi menurut gue kalau untuk di harga 18.000 sampai 20 ribuan ini masih layak dibeli. Tapi kalau udah di harga 30 masih layak, tapi kayaknya masih ada yang harganya tuh 50.000 lebih bagus gitu. Kayaknya cuma tambahin 20.000 doang dapat yang lebih bagus. Mungkin sih pilihan gue sih ya kayak gitu ya. Tapi kalau 18.000 ini layak beli sih. Karena bahan materialnya tuh masih plastik gitu. Plastik biasa gitu ya. Jadi kurang kokoh aja. Cuman fiturnya masih bisa kepake sih. Kalau kalian fungsinya untuk lampu darurat sehari-hari ini masih bisa sih untuk dipakai. Dengan harga segitu fungsinya jauh lebih bagus lah daripada harganya gitu. Dari pencahayaannya yang pertama ini di mode high. Yang keduanya ini di mode low. Yang ketiganya ini strobo. Dan yang keempatnya ini adalah fitur SOS. Dan yang kelimanya ini adalah COB samping ya. Atau lampu baca. Atau bisa juga menjadi lampu tenda. Seperti ini. Dan yang keduanya dia mati. Karena udah lebih dari 10 detik. Nah sekarang kita harus mulai lagi dari awal. Oke. Nah, ini di warna putihnya COB-nya. Dan yang kedua ini di lampu strobonya. Dan yang ketiga ini di lampu strobo yang modelnya tuh seperti lampu polisi ya, atau kita bisa sebut nih warning light. Ya, warna merah biru gitu. Ya. Jadi walaupun bahan materialnya menurut gue kurang ya, karena bahannya plastik, terus juga finishingnya masih belum rapih, tapi fiturnya tuh masih berfungsi dengan baik gitu, masih bisa dipakai untuk menjadi lampu harian gitu ya. Dengan harga segitu menurut gue ini masih layak beli sih. Menurut kalian gimana ya? Kira-kira lampu ini layak dibeli atau enggak di harga yang sekitar 30.000 lah ya, atau 18 ribuan lah yang paling murahnya. Jadi sampai situ aja. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa tambahin di komentar ya, biar bisa ngebantu orang-orang yang lagi mencari lampu outdoor, khususnya lampu seperti ini. Sehingga mereka bisa jelas gitu, bahwa fitur yang dimiliki lampu ini layak dibeli atau enggak gitu. Karena kan gua mungkin ada yang kurang penjelasannya, maka gue minta kalian tolong ditambahin yang punya senter ini, kekurangannya dan kelebihannya apa. Oke, jadi sampai situ aja. Thank you. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, gue kayaknya bakal ganti konten jadi horor nih. Biar banyak yang nonton dan banyak yang subscribe. Thank you untuk yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian diberkahi hidupnya. Tapi kalau bisa subscribe lah. Masa nggak di-subscribe? Yeah, langkah gue pelan tapi pasti dingin, tapi berapi. Di atas awan gue berdiri, tapi hati tak rendah diri. Banyak yang lari ngejar tinggi, lupa arti berbagi. Gue lihat yang jatuh di jalur, gue berhenti. Itu pasti, nafas berat, oksigen tipis. Tapi empati gue lebih dari fisik. Bukan sekadar sumit checklist. Gue bawa pulang cerita, bukan cuma statistik. Mereka bilang cepet, puncak di depan mata. Tapi gue dengar suara yang butuh diselamatkan. Yeah, puncak bisa nunggu bro, gue gak buru-buru. Kalau ada yang jatuh gue pasti bantu dulu. Ini bukan soal siapa paling dulu, tapi siapa yang tetap jadi manusia waktu diuji gunung itu. Yeah, puncak bisa nunggu, gue gak egois. Nama gak penting, yang penting gue tulus. Di jalur sunyi gue tetap lurus. Kesatria gak haus validasi, cuma hati yang halus. Tas gue berat tapi hati gue luas. Air tinggal dikit, tetap gue lepas.
Buat yang butuh gue gak mikir dua kali, karena gunung ngajarin arti peduli. Lo bisa cepat tapi lo sendiri, gue lambat tapi kita sampai bareng nanti. Di balik kabut gue lihat arti, bahwa perjalanan lebih penting dari prestasi. Di dingin malam kita bertahan, saling jaga bukan saling tinggalkan. Kalau jatuh gue ulurin tangan, karena kita pulang harus lengkap bukan kenangan.